Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zikna Prawansyah, NIM E 2019-20886, Prodi Ekonomi Syariah. Tujuan dari video saya ini adalah untuk UTS Ekonomi Makro, dosen pengampu Abdul Wadud Nafis, yaitu menganalisa tentang konsep dasar ekonomi Islam, uang dan fungsinya, dan yang terakhir inflasi dalam perspektif ekonomi dan konvensional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu ekonomi, yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Di sini kita membahas konsep dasar ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai dalam Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Yang dimaksud falah di sini adalah untuk mencapai kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan hidup untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Untuk mencapai falah, maka harus berprinsip pada nilai-nilai Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Dan Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas itu termasuk sumber ekonomi Islam. Di konsep dasar ekonomi Islam juga membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam prinsip-prinsip tersebut, kita harus bebas dari maghrib, yaitu singkatan dari maisir, yaitu transaksi yang bersifat seperti berjudi, dan goror seperti menipu, dan riba seperti bunga. Membahas tentang perbedaan ekonomi Islam, kapitalisme, dan sosialis ditinjau berdasarkan sumbernya dari berbagai sudut pandang, dan juga membahas tentang dasar-dasar ekonomi Islam, yaitu tauhid, al-ashidik, dan amanah, mengakui hak individu dan umum, al-adalah, at-ta'awun, dan at-ta'awun. Dari konsep dasar ekonomi Islam, saya menganalisa dapat memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam, di mana tidak berhenti pada tataran konsep saja, tetapi tersedia banyak contoh-contoh konkret yang diajarkan Rasulullah yang dengan penjelasannya kebutuhan saat sekarang. Cukup banyak ijtima yang dilakukan oleh para ahli fikih di samping pengembangan praktek operasional oleh para ekonomi sesuai sifatnya yang universal. Maka tuntunan Islam tersebut diyakini akan selalu relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan hal ini sebagai contohnya, pengembangan lembaga keuangan Islam seperti perbankan dan asuransi. Yang kedua, materi tentang uang dan fungsinya. Definisi uang ini tersendiri yaitu uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang menurut pembuatannya yaitu ada dua, uang logam dan uang kertas. Yang pertama, uang logam. Zaman sekarang logam ada yang menggunakan aluminium, stainless, ataupun kuningan. Dan uang kertas seperti yang kita jumpai setiap harinya. Jenis-jenis uang menurut lembaga dan yang mengeluarkannya yaitu ada dua juga. Yang pertama, uang kartal dan uang giral. Uang kartal, uang logam, dan uang logam yang biasa kita temui itu adalah uang kartal. Dan yang kedua, uang giral, yang biasanya digunakan atau dikeluarkan oleh bank berupa cek, giro, dan sebagainya. Itu disebut dengan uang giral. Menurut nilai dan jenis-jenis uangnya, yang pertama, uang penuh. Ini artinya nilai dengan beratnya itu sama. Dan yang kedua, uang tanda. Fungsi asli uang yaitu uang sebagai alat tukar atau medium of change, yaitu digunakan untuk tukar-menukar. Contohnya seperti saya membutuhkan beras dan saya menukar beras tersebut dengan uang, dan orang tersebut memberi beras dan menerima uang dari saya. Yang kedua,
uang sebagai satuan hitung. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan nilai atau fatulah. Fungsi turunan uang yaitu ada 5. Uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Dan yang kedua, uang sebagai alat pembayaran hutang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Yang kelima atau yang terakhir, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Fungsi uang menurut ekonomi Islam yaitu sebagai alat tukar. Yang kedua sebagai alat hitung. Yang terakhir sebagai alat penyimpanan kekayaan. Dari materi uang, saya dapat menganalisa bahwa dapat dibayangkan betapa kita membutuhkan uang sebagai alat penukar barang yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Jika tidak adanya uang, maka kita membutuhkan barang untuk kita tukar dengan barang yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Dan seperti saat ini, kita menggunakan uang untuk membeli kebutuhan kita setiap harinya, yaitu inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional. Yaitu definisi inflasi ini tersendiri yaitu adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang inflasi berdasarkan sifatnya. Inflasi ini sendiri terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, inflasi merayap atau rendah. Inflasi ini bisa mencapai 10% setiap tahunnya. Yang kedua, inflasi menengah. Biasanya mencapai 10% sampai 30% setiap tahunnya. Yang ketiga, inflasi tinggi. Biasanya mencapai 30% sampai 100% setiap tahunnya. Yang kedua, berdasarkan sebab inflasi. Inflasi ini sendiri disebabkan oleh 3, yaitu yang pertama, sebuah permintaan timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat atau terlalu tinggi. Biasanya ini terjadi karena kelangkaan suatu barang atau keterbatasan barang. Dan yang kedua, inflasi penawaran timbul karena kenaikan biaya produk atau berkurangnya agregat. Dan yang ketiga, inflasi campuran timbul karena inflasi permintaan dan penawaran itu sendiri. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, natural inflasi. Yang kedua, human error inflasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang natural inflasi. Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Yang kedua, human error inflasi. Human error ini terjadi biasanya sebab korupsi dan administrasi yang buruk dan juga pajak berlebihan. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan. Inflasi dalam perspektif ekonomi Islam yang pertama, yaitu akan menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpanan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi perhitungan. Dan yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam yang kedua, yaitu yang pertama, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Dan yang kedua, mengerahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Solusi inflasi dalam ekonomi Islam yaitu ada 2. Yang pertama, kebijakan fiskal, yaitu tujuan dari kebijakan fiskal dalam ekonomi adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapat. Kebijakan moneter, yaitu bank harus mengerahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi pencapaian harga stabil dan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.